Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul, diringankan langkahnya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mungkin di antara teman-teman kita, kawan-kawan kita yang masih belum sempat ke sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah gerakan hatinya untuk bisa sholat berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini mungkin ulun akan mengangkat tentang sholat berjamaah. Nah, kenapa ulun mengambil tema ini? Ternyata bahwa sholat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin dalam beberapa pendapat ulama bahwa sholat berjamaah itu ada 4. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang pertama bahwa mengatakan bahwa sholat itu adalah fardu kifayah, sholat berjamaah maksudnya. Kemudian juga ada menyatakan sholat itu adalah sunnah muakkad. Kemudian juga sholat dinyatakan sebagai fardu ain dan sholat syarat sah. Nah, namun di antara pendapat ulama yang sangat terkenal adalah sholat berjamaah adalah fardu ain, berarti kan wajib. Nah, ini berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatuhum fa idza sajadu fayakunu min waraikum wa ya'ti ta'ifatum akhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Nah, jadi disinilah para ulama sepakat kenapa sholat itu fardu ain. Jadi artinya, dan apabila kamu berada di tengah mereka, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah di zaman itu, kamu hendaknya mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, kemudian mengerjakan sholat berserta dan menyandang senjata. Jadi ayat ini turun di saat keadaan perang. Kemudian apabila sholat yang bersama tadi sujud, setelah selesai sujud, maka golongan yang pertama tadi ke belakang, kemudian masuklah golongan kedua untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini juga jelas Allah di saat itu memerintahkan walaupun dalam keadaan apapun. Ini sebenarnya kan dalam keadaan perang, harusnya dalam keadaan perang ini kan dalam keadaan kita tidak mampu melaksanakan sholat, namun Allah memerintahkan harus sholat berjamaah. Nah, jadi jelas dalil ini adalah bahwa sholat berjamaah itu tidak ada keringanan bagi semua orang Islam, walaupun dalam keadaan bermacam-macam. Contohnya dalam keadaan perang aja sholat bergantian, selesaikan dulu rakaat pertama sampai sujud, kemudian ganti lagi ke belakang, kemudian golongan yang pertama lagi maju lagi. Kemudian apa dalil yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 43, waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, sini jelas bahwa dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, sini kan jelas bersama dengan orang-orang yang ruku, berarti berjamaah. Nah, kemudian kalau kita melihat dari semua itu bahwa mungkin ada 5 perkara yang kita dapat dalam sholat berjamaah. Man sholat sholawatil khamsa ma'ajal jamaati falahu khamsatu as-sa'ah. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Satunya adalah
la yusibuhu faqrun fid dunya. Jadi dia tidak akan terkena kefakiran dunia. Maksudnya apa? Orang yang beriman tidak akan merasa fakir secara seperti mendapatkan kebaikan, kemudian kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua apa? Yarfa'ullahu ta'ala anhu ajabal qabri. Kemudian Allah akan menghapuskan baginya azab kubur. Jadi pasti kalau orang sholat berjamaah kemudian sholatnya diterima, maka azab kubur akan terhindar. Kemudian apa lagi? Yu'ti kitabahu biyaminih. Dia terima kitab catatannya dari tangan kanan. Apabila kita menerima catatan dari tangan kiri, otomatis kita masuk neraka. Jadi tanda nanti kita di akhirat menerima catatan itu bila tangan kanan pasti masuk surga. Kemudian apa lagi? Yang ya'muru ala siratikal barkil khatib. Jadi dia lewat nanti di jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Ya, jadi kalau orang-orang yang sholat itu nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Kemudian yang kelima adalah yudiluhullahu ta'ala jannata bila hisabi wa ala ajab. Jadi Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ajab. Nah, jadi jelas kenapa? Kan dari semua amal-amal perbuatan itu nanti yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila sholat kita ini diterima, insyaallah yang lainnya itu diterima. Cuma apabila sholat kita kada terima, otomatis amalan-amalan yang lainnya pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil apa aja yang menyuruh kita untuk sholat berjamaah? Ternyata sini ulun dapat dalil yang sangat luar biasa dari Bukhari nomor 644, yaitu dari ulun bacakan artinya aja. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, demi zat di jiwaku di tanganku, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan dengan kayu bakar lalu dibakar. Kemudian aku mintakan agar azan dikumandangkan. Lalu aku juga memerintahkan seorang untuk mengimami manusia. Lalu aku berangkat kepada kaum laki-laki yang tidak sholat, membakar rumah mereka. Nah, inilah dalil yang menguatkan juga apabila di zaman Rasulullah itu tidak sholat berjamaah, maka ada perintah untuk membakar. Bayangkan, dibakar rumah-rumahnya. Jadi Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain. Kemudian Ibnu Mujib juga mengatakan serupa. Dalam hadis yang di atas oleh Bukhari 644 jelas ancaman Rasulullah terhadap orang yang tidak sholat dibakar. Nah, apabila itu sunnah ataupun masuk fardu kifayah, maka Nabi kita tidak mungkin mengeluarkan dalil mengancam untuk dibakar. Nah, jadi di sini jelas bahwa Rasulullah mengutamakan sholat berjamaah sampai ada ancaman untuk membakar rumah. Bayangkan orang yang tidak sholat berjamaah itu disuruh Rasulullah untuk dibakar. Kemudian mungkin kita kenal dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu hadis riwayat Muslim 653. Kemudian kan ada seorang buta yang datang ke Rasulullah, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Nah, beliau ini kan buta. Beliau ini mendatangi Rasulullah minta keringanan karena buta, tidak ada yang menuntun ke masjid. Kemudian ya Rasulullah di saat menemui, kemudian untuk minta keringanan, kemudian ya. Nah, namun sebelum Ummi Maktum itu berjalan, Rasulullah memanggil lagi. Jadi ya Rasulullah, wahai Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan? Jawab Ummi Maktum, iya. Nah, berarti tidak ada keringanan untukmu tidak sholat berjamaah. Nah, kalau kita dilihat dari sini, seorang buta tidak ada keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Nah, apalagi kita yang sehat, tidak ada ujur. Sebenarnya Ummi Maktum ini dikatakan orang yang ujur. Kenapa? Karena beliau tidak melihat. Nah, kenapa Rasulullah menekankan sholat berjamaah?
Ini mungkin nanti ada hadis lain yang sangat luar biasa. Mungkin ini sebagai girah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin ini salah satu yang dalil yang mungkin mudah-mudahan kita tergerak hati mungkin dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 610 ini. Man sholli bil jamaati fahuwa khairum min mi'ati rak'ati yusolliha wahdah. Najar Rasulullah, barang siapa sholat berjamaah maka dia lebih baik daripada 100 rakaat sholat dikerjakan sendirian. Nah, ini luar biasa. Apabila pian mengerjakan sholat tidak berjamaah 5 waktu, ya kalikan aja 5 waktu. Namun apabila kita sholat berjamaah dikali 100 kali, bayangkan. Berarti kalau 5 waktu kalikannya 100. Nah, mungkin ini salah satu dalil-dalil yang mungkin mudah-mudahan lah kita diringankan langkahnya untuk selalu bersolat berjamaah. Karena sini janji Rasulullah, orang yang sholat berjamaah lebih baik ketimbang sholat sendirian. Jadi kelipatan 100 kali, bayangkan. Di rumah kita kan sekali aja, kita sini 100 kali. Luar biasa bahwa Allah mengutamakan sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Kemudian mungkin hadis Muslim 1038 juga Rasulullah bersabda, man masa'idal masjidi fi julumati falahu nuran yaumal qiyamah. Jadi jar Rasulullah, barang siapa yang berjalan ke masjid di waktu gelap, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Jadi nanti mungkin di hari kiamat ketahuan, bila cahayanya itu makin terang, berarti orang ini rajin sholat berjamaah. Mungkin kalau kita melihat pekerjaan, minta maaf, seorang marbut itu lebih mulia ketimbang seorang imam. Bayangkan, dia yang memanggil azan, kemudian dia yang pertama kali iktikaf di masjid, dia yang pertama kali menjawab semua jawaban. Nah, jadi minta maaf minta ampun, kalau kedudukan nanti di akhirat, ulun yakin marbut itu lebih mulia. Kenapa? Setiap azan yang dikumandangkan, sejauh orang mendengar, maka pahalanya akan didapat. Yang jelas dia menggerak orang-orang yang sedang tidur, otomatis dia akan bercahaya mungkin melebihi daripada kita semua. Jadi minta maaf, pekerjaan dianggap hina atau dianggap rendah di dunia, dia lebih mulia nanti di akhirat. Kenapa? Orang yang mungkin bercahaya melebihi daripada kita. Kemudian mungkin sebenarnya sih banyak dalil lagi, hadisnya luar biasa, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Mungkin Tirmidzi 205 ulun bacaan, barang siapa sholat maghrib lalu berdiri sholat hingga sholat isya, maka Allah mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Nah, jadi banyak dalil, mungkin kalau ulun bacakan semua mungkin waktunya karena kutum 7 menit kelawasan. Kemudian mungkin untuk ibu-ibu, mungkin ini berdasarkan buku yang ulun ambil, buku yang ulun ambil ini adalah dari Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar As-Sidawi, masalah penting seputar sholat dan panduan sholat fardu oleh hakim. Nah, mungkin untuk sekedar diketahui untuk ibu-ibu, berdasarkan pendapat ulama adalah ibu-ibu atau perempuan adalah yang tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Jadi sebenarnya itu lebih baik di rumah, cuma tidak melarang untuk sholat berjamaah di masjid, cuma dengan catatan, minta maaf mungkin ibu-ibu kalau bisa jangan bagincu, jangan berpukul, jangan minyak harum. Nah, itu larangan mungkin silahkan sholat berjamaah di masjid, cuma jangan menor jurang ganjar, karena mungkin banyak juga buaya darat kan. Nanti akhirnya tergoda lalakian, akhirnya anak sembahyang berjamaah melihat babinya timu menyimpang niat salah. Nah, mungkin apa yang ulun sampaikan kebenaran hanya dari Allah, kemudian kesalahan dari ulun pribadi. Mungkin ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.